Ayo kita ketemu di talk show Rumah Manajemen ya. Kerja bareng 96 FM Mercury dan teman-teman dari Asosiasi Manajer Surabaya, AMA Surabaya. Kali ini saya menggantikan Mbak Yanti yang sedang berhalangan begitu. Saya akan ditemani atau salah terbalik. Saya akan menemani. Yang pertama adalah nanti yang menjadi moderator, karena di flyernya moderator loh Pak Yanto. Tugasnya paling berat beliau. Pak Suyanto namanya, pendek saja. Beliau adalah Direktur PT Viansa Mulia. Pak Yanto apa kabar? Alhamdulillah. Mungkin lebih dekat ke mikrofon ya Pak nanti ya, supaya suaranya lebih bisa didengar. Pak Yanto sehat Alhamdulillah, dan narasumber kita hari ini itu adalah Mas Erwin, S-nya apa ini Mas? Sutomo. Erwin Sutomo, Eskom, gitu. Ya, Magister of Engineering. Engineering, oke. Master, sorry. Ya, Master of Engineering. Beliau adalah Kepala Bagian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dari Universitas Dinamika yang dulu namanya Stikom. Stikom Surabaya. Mas Erwin sehat ya? Alhamdulillah sehat, tapi agak nggak waras. Gak waras ya? Kenapa gak waras? Karena tuntutan hidup kali ya. Tuntutan kerjaan gitu. kalau itu semua nggak waras. Pasti. Enggak semua. Pak Yanto belum tahu saya. Tapi saya nggak waras juga. Khusus moderator ini. Khusus moderator. Oke. Saya senang karena tugas saya menjadi diperingan oleh kehadiran Pak Yanto, karena teman-teman dari AMA ini menugasi Pak Yanto jadi moderator, dan tema kita hari ini itu adalah Gen Z di persimpangan PHK, transformasi digital, kemudian AI, mengapa mereka rentan. Nah ini mungkin Mas Erwin nanti yang akan membahas banyak bersama Pak Yanto dan juga saya. Tapi izinkan saya kenalan sama PT-nya Pak Yanto, PT Viansa Mulia. Iya. PT Viansa Mulia ini apa Pak Yanto? Ini perusahaan jasa outsourcing. Mungkin lebih dekat ke mikrofon Pak. Iya. Kebetulan Mas, perusahaan jasa outsourcing khususnya di jasa kebersihan, gedung maupun landscaping. Landscaping ataupun gedung. Sudah cukup lama berdiri? Berdiri 2012. Oh, udah lama ya. Sudah lama. Iya. So far so good Pak Yanto? Untuk tahun ini cukup agak berat gitu kan. Cukup agak berat. Agak berat gitu kan. Ya, di sisi kemudian selain persaingan harga juga kondisi ekonomi yang cukup lesu ini kita ya kalau boleh dibilang ya posisi, kalau ibarat sepak bola gitu posisi bertahan sekarang. Oh, defense, dia bertahan. Iya. Tenang Pak Yanto, Bapak nggak sendirian. Karena banyak radio juga dalam posisi yang tidak sedang terlalu baik-baik saja gitu ya. Tapi ketika Covid berarti ya. Kalau ketika Covid kebetulan kami malah growth, karena kebetulan kan melayani beberapa rumah sakit itu kan tenaga kerja malah meningkat ya, karena okupasi rumah sakit yang waktu itu tinggi, sehingga juga butuh tenaga yang kebersihan kan otomatis itu untuk lebih tambahan ini ya. Malah growth. Jadi kita mulai agak landai tahun kemarin, tapi memang tahun ini terasa banget gitu kan. Tahun ini terasa banget ya. Iya. Untuk klien-klien baru ini tahun ini berat kita selama ini jalan ya klien-klien lama, untuk klien mengandalkan klien-klien lama yang sudah existing gitu ya. Untuk klien-klien baru ini tahun ini rada agak menantang. Benar. Apakah memang pertumbuhan kantor-kantor baru juga tidak terlalu banyak ya belakangan ini, atau gimana? Atau persaingannya yang jelas, persaingan di bisnis outsourcing itu yang persaingannya pemain semakin banyak yang jelas itu. Terus kemudian juga banyak juga kan perusahaan-perusahaan yang melakukan layoff itu, sehingga ada pengurangan gitu. Itu efisiensi. Kadang katakanlah kalau kemarin kayak mall gitu ya, ada yang kalau dulu bisa 10 orang dikurangin jadi 4 orang, 5 orang gitu terjadi juga ya. Iya, oke. Hari ini kita mau rasan-rasan tentang Gen Z ini. Ya. Tapi rasan-rasannya bukan di sini kok. Di forum saya talk show dengan berbagai narasumber, terutama sama teman-teman HR, karena kita punya acara rutin dengan mereka di setiap hari Selasa pagi itu. Anak-anak Gen Z itu memang dikenali benar
menjadi generasi yang rentan begitu ya. Apalagi ini teman-teman AMA memberikan data tambahan bahwa sebanyak lebih dari 27.000 orang mengalami PHK sepanjang Januari sampai Juni. Setengah tahun itu sudah ada 27.000 datanya Kementerian Ketenagakerjaan ini, dan ini diperkirakan terus meningkat hingga tidak ayal juga Gensi akan terkena imbasnya. Begitu. Monggo silakan Pak Yanto. Terima kasih Pak Mas Erwin. Ya. Selamat siang. Hari ini kita coba Siang, dengan pemirsa pendengar kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Masalah tentang Gen Z ini kan cukup sensi ya. Kalau namanya jumlah kita itu ngomongnya kan 2045 itu kan generasi emas lah. Itu kira-kira nanti kalau nggak siap jadi generasi cemas. Cemas atau generasi cemas. Nah, ini kan kalau Mas Erwin ini kebetulan kan tiap harinya istilahnya ngelutak dengan teman-teman Gen Z ya. Ya betul. Mahasiswa itu kira-kira kalau sekarang kan Gen Z itu dari jumlah penduduk Indonesia yang ada kan sekitar 46,8 juta itu kan Gen Z. Malah sebagian besar kita kalau boleh dibilang ini mendekati pilkada, Gen Z itu mendominasi untuk jumlah pemilih. Tapi itu kan kalau kita istilahnya optimisnya kan ini kan Indonesia emas bener, kita istilahnya ketiban rezeki bonus demografi. Tapi juga ada kata-kata miring juga seperti yang kita alami juga gitu kan ya, kalau kita kerjasama dengan teman-teman Gen Z itu kadang yang generasi baby boomer gitu kan, terus itu nggak sabar gitu. Nah, mungkin kalau Mas Erin pengalaman itu kan tadi kalau Gen Z di persimpangan itu kira-kira seperti apa gitu, terus kita masa terus kemudian tidak ada solusi, dibantu, kasihan juga. Mungkin dianu dulu. Iya, teman-teman Gen Z itu kan lahir 97 sampai 2012 lah. 98 kalau nggak salah. 2010 ya. Nah, mereka sudah masuk ke dunia kerja beberapa, dan beberapa juga masih ada yang sekolah melanjutkan. Dan memang kalau karena saya dari pendidikan gitu ya, sering ketemu dengan mahasiswa, memang ada beberapa case yang menurut saya juga lucu tapi menarik, tapi sometimes kasihan gitu. Nah, contoh tadi sempat offer di belakang dengan Pak Yanto diskusi. Boy Kisinggarai. Tapi memang mereka memang punya budaya sendiri atau lingkungan sendiri yang mereka nyaman, tapi begitu itu ketemu dengan kita, saya menyebutnya saya ini Pak Gen Z min 20. Kalau timnas kan ada U17, 19. Saya Z min 20. Mas Edwin itu Gen Z 20 tahun yang lalu gitu. Kan gitu. Terus nanti ada U23 juga gitu kan. Akhirnya mereka kayak ketemu, ini dinosaurus kali ya gitu. Nah, kita tadi Pak Yanto juga sempat nyebut bahwa nggak telaten kan. Sebenarnya kita yang sebagai seniornya itu kan kok gitu ya kerjakan, bikin yang menurut kita sederhana, tapi ternyata buat mereka itu sederhana tapi hasilnya jauh dari yang kita harapkan. Nah, ini ternyata memang ada karakternya mereka sendiri. Sebenarnya mereka itu gampang cepet istilahnya bosen, terus suka tantangan baru, tapi akhirnya yang lama ini juga nggak dikerjain. Akhirnya seneng nyoba yang baru, tapi yang lama kalau kita itu telaten atau konsistensi mungkin ya. Nah, tapi kan di dunia kerja kita nggak bisa gitu. Betul. Kalau hanya setahun 2 tahun ya oke lah, tapi kan perusahaan butuhnya itu long term ya. Long term. Nggak bisa kita cuma kontrak 3 bulan pindah. Nah, ini yang kayaknya perlu dipahamkan ke teman-teman Gen Z. Nah, kayaknya itu tugasnya memang kami yang di kampus, di pendidikan, juga mungkin malah teman-teman AMA barangkali bisa membuat satu event yang istilahnya mencoba mungkin saya nggak tahu kata yang tepat, mungkin meliterasi mereka ya, untuk supaya mereka ini loh, dunia kerja itu kayak gini tuh, nggak seperti dunia kerjamu di gadget. Nah, mereka kan sudah digital native ya. Betul. Lahir keluar dunia sudah handphone. Nah, itu mungkin di awal sebagai pengantar kayaknya memang dunianya memang berbeda. Gitu kan Mas Aldi, Mas Pak Yanto. Kemudian kenapa kok Mas berkaitan dengan kalau di media itu kan dengan adanya AI itu sebenarnya kan mempermudah, tapi kemudian kan yang muncul itu kengerian bahwa sekian profesi akan hilang lah kira-kira. Karena kesiapan kita ke AI itu nggak
nggak diimbangi dengan kesiapan kita untuk menghadapi itu. Ini kan sama saja waktu dulu ya, ketika komputer itu baru muncul. Kan kondisinya sama seperti sekarang, ketakutan kita dengan AI. Loh, kalau komputer, ada komputer. Habis ini saya jangan-jangan banyak iya sama banyak. aja. Tapi kan di sisi positifnya, kalau saya ambil sisi positifnya, bahwa itu akan menciptakan peluang baru juga. Nah, kenapa saya tadi bilang tidak diimbangi? Karena kita lebih FOMO-nya itu lebih tinggi. Ketakutan kita itu lebih tinggi daripada ini bisa sebenarnya untuk kita bikin yang dibikinkan ini, bikinkan itu. Bahkan di level perusahaan semacam di tempat saya pun, ketika kita ngomong tentang AI bisa untuk ini, itu juga kayak habis kita ketemu begini ya dekat gitu, tiba-tiba AI kayak kepalanya mundur semua. Ada barrier gitu. Ada barrier kayak dari mic itu menjauh. Nah, ini apa? Nah, itu juga sebenarnya karena kayaknya kita belum siap menghadapi itu. Tapi sudah melihat AI, bisa gini ya, bisa bikin gambar begini, bisa bikin video sendiri ya, cuma dengan kata-kata, bahkan ngomong aja udah jadi video. Nah, saya nyoba memang bisa. Untuk pembelajaran saya sudah pakai itu di Undika. Nah, ini yang kayaknya beberapa perusahaan kayaknya belum bisa melihat ini sebagai peluang. Sehingga akhirnya itu menular ke yang lain, bahkan ke Gen Z kan juga makin takut ya masuk dunia kerja. Pengangguran kan cukup tinggi itu. Kalau kita baca CNBC, pengangguran Gen Z lumayan gede juga. Ada hampir 50% angka pengangguran itu kemarin di Januari itu ya dari Gen Z. Dari Gen Z. Itu lebih karena mereka memang tidak ingin mencari kerja, atau mereka tidak confidence. Lebih confidence-nya sih. Lebih ke confidence. Baru nomor 2 itu. Artinya memang anak-anak Gen Z ini tidak terlalu confidence untuk bekerja ikut orang lah ya. Mereka pede iya. Tapi kepedean mereka kalau menurut saya itu kayak agak harus diletakkan di tempatnya gitu. Berarti ya. jimatnya dia itu di gadgetnya itu. Kalau gadgetnya tidak ada, kayak sudah kehilangan jimat dia. Kalau kayak kita dulu pakai dompet ketinggalan bingung. Sekarang kita ketinggalan HP, waduh ampun, dompet ketinggalan is okay gitu. Iya, apalagi anak-anak Gen Z gitu ya. Karena dunia mereka sudah di situ, catatan mereka di situ, media sosialnya, interaksinya mereka di situ, pesan-pesannya dan macam-macam lah. Nah, itu juga kayaknya saya nggak tahu, nanti kayaknya perlu dibahas dari sisi psikologis ya untuk itunya. Tapi dari sisi interaksinya mereka ke dunia kerja kayaknya jadi kayak terkungkung hanya di situ aja tahunya. Tapi kalau secara ininya pede. Tapi itu tadi saya bilang kayaknya perlu diletakkan di tempat yang benar kalau dia mau masuk ke dunia kerja. Kembali ini Mas, tadi jenengan kan Gen Z itu kan dunianya lebih pada dunia yang satu satu genggaman itu. Satu genggaman. Nah, itu kemudian kalau kita lihat ya, kalau kita misalkan saya coba ya, karena kami itu ya ada berinteraksi dengan teman-teman Gen Z walaupun tidak banyak di karyawan kami. Kami kan coba masuk ke TikTok, coba ini. Tapi kalau lihat Gen Z itu pede sekali loh, dia di TikTok, di sosial media mereka luar biasa gitu loh. Tapi ketika masuk di dunia nyata gitu kan, bagaimana kemudian berkomunikasi itu kok. Kalau dia kan sangat sangat enak, tapi begitu komunikasi dunia kerja kayaknya kayak mereka ketemu manusia sesungguhnya bingung gitu ya. Itu di mananya kendalanya? Itu memang salah satu hal di komunikasi mereka, Pak. Yang sejauh saya tahu ya, di kampus pun saya mengajar juga demikian. Jadi mereka itu kalau untuk ngomong itu sulit. Tapi kalau saya sodori kertas, sudah tulisan semua tugas di situ. Lumayan. Dan ya meskipun tadi ya Pak, kayak di offer kita bicara ya, meskipun mereka ngetiknya juga aneh, nggak bisa sesuai format. Terus tulisan tangannya mereka pun juga, kalau saya minta tulis tangan, kayaknya sih apian tulisanku deh. Saya bilangnya masih bisa bilang begitu gitu. Nah, karena kan ya itu tadi mereka hidupnya di gadget, entah tab, entah HP, entah laptop yang semuanya pakai jari ngetik dan bisa itu. Nah, sehingga kalau ngomong skill, ada beberapa skill yang di dunia kerja mereka belum bisa kuasai. Tapi kalau keberanian kayak tadi misalkan di medsos, TikTok dan segala macam, iya. Tapi begitu itu sudah dinaikkan levelnya ke yang serius, yang agak keluar dari zona kesenangannya mereka, itu akan menantang buat mereka. Nggak semuanya bisa. Kalau TikTok, IG, Reels, apa segala macam, YouTube kan mereka
fun. Nah begitu masuk dunia kerja kayak di Pak Yanto di tempat saya gitu kan, atau di radio kayak gini, mungkin radio masih mereka bisa fun ya. Tapi kalau sudah di pendidikan, di perusahaan-perusahaan yang manufacture misalkan, itu kan serius banget ya. Nah kayaknya itu challenging buat mereka, sehingga kami juga di pendidikan juga ada tugas sih, karena pada saat mereka ngambil tugas akhir aja, menentukan topik, udah ketemu topik skripsinya gitu ya, nawar, Pak, Bu, kalau yang ini aja gimana? Nah, yang ditawar ini bukan sesuatu yang memang bisa ditawar, bukan itu kalau nawar, tapi yang ini gitu. Nah, ini juga di kampus terjadi. Nah, kalau mereka saja masih dalam kondisi belajar menawar, gimana di tempat kerja gitu kan. Nah, makanya mungkin tempat kerja akhirnya iki apa sih? Anak ini disuruh ngerjakan ini kok, kenapa dia kayak bukan mungkin menolak ya, tapi kayaknya ini nggak sesuai yang tak harapin gitu. Nah, itu akhirnya ada semacam mungkin barrier atau malah mungkin sesuatu yang sudahlah, ini bukan tempat saya, bisa jadi gitu. Sudah. Kalau di Viansa sudah ada anak-anak Gen Z nggak Pak Yanto? Ada. Yang outsourcingnya maksudnya? Ada. Oke. Ya memang. Dan Pak Yanto juga mengalami kesulitan seperti yang kita. Mengalami. Kita coba. Jadi kan apa namanya? Itu juga setahun 2 tahun ini kebetulan sudah Gen Z masuk kan, ngalamin hal yang sama tadi juga diskusi dengan Mas Erwin sebelum on air tadi lah. Kira-kira apakah kemudian saya mikir gitu kadang, atau kalau ini kan istilahnya mereka itu kan punya kolam sendiri, atau kolamnya kita yang digeser ke biar menyesuaikan dengan mereka ya, biar karena bagaimanapun kan 5-10 tahun ke depan kan mereka yang akan pegang kendali semua di bangsa ini. Kalau kita apakah kemudian kita juga harus masuk ke mereka atau mereka masuk ke kita lah, itu kira-kira kalau di dunia pendidikan yang disiapkan bagaimana Pak? Karena kemarin saya juga sempat kolaborasi dengan teman-teman dari ini ya, mahasiswa-mahasiswa untuk coba lah saya bikinkan software untuk monitoring untuk cleaning service itu. Mereka juga bikin itu juga takjak ya, apa karena tantangan ini colong bikin software itu kita nanti 3-4 hari presentasi itu ya mereka 2-3 hari 3 malam itu lembur gitu ya, kuat gitu. Saya kadang artinya mereka kalau misalnya memang kepepet begitu bisa sebetulnya gitu. Kira-kira kalau yang di dunia ini, di dunia akademis ini seperti apa untuk menyiapkan mereka gitu. Mereka apakah ya itu tadi kalau Pak Erwin bilang kan konsistensinya untuk memupuk itu bagaimana? Agak berat memang karena sebenarnya mereka punya ya itu tadi dunia sendiri, kemudian kita yang memang kalau saya pinjam istilahnya Pak Yanto tadi, memang kita yang harus masuk ke mereka. Karena kalau mereka disuruh gak usah pindah ya, dengerin kita aja kayaknya juga ini apa ya, kayak dinosaurus gitu. Gitu. Nah itu memang kita yang harus ngalahi. Dan kalau tadi kita di pendidikan, memang karena kami mendidik ya, bukan cuma mengajar, itu ada pendekatan yang memang harus beda ke mereka. Karena kalau enggak ya tugas kuliah aja mereka itu sudah, kalau buat mereka gak penting udah gak dikerjakan. Oh gitu ya? Bisa. Ada yang menolak Pak, memang. Ya kan tadi kayak skripsi itu sudah di level akhir kan mau lulus. Nah, itu dia masih ada tawar-menawar ya. Padahal itu bukan area yang memang kamu bisa tawar gitu. Itu memang harus kerjakan. Kalau menawar bukan yang itu, ada area lagi. Betul. Sehingga pendekatannya juga agak beda. Memang kayak akhirnya kita kenapa harus diemong seperti ini? Ya, tapi memang harus gitu. Karena kalau enggak, ya mereka akan mundur. Nah di tempat harus ada pendekatan yang berbeda. Kayak tadi saya sempat offer di Pak Yanto. Di ruangan saya itu saya sempat membongkar ruangan, meskipun memang di tempat saya bekerja tidak semuanya Gen Z ya, tapi ya mungkin milenial mendekati Gen Z ya. Itu pun juga karena saya pingin mereka nyaman. Sampai ruangannya saya bongkar, saya buat yang senyaman mereka. Kan mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalian kalau capek tidur, itu sudah perintah kalau saya. Jadi bukan sudah himbauan, capek tidur. Dan ada camilan yang memang udah ambil loh, makan capek berhenti nyemil. Nah kami kan programmer Mas Aldi di sana. Nah bikin program itu kan
Saya pernah ngoding juga, pernah bikin program. Kerasa kalau udah stuck gitu, mau ngomong dengan Mas Aldi gini aja, itu sudah nggak nyaman saya. Males ya. Males. Lihat Pak Yanto begini udah, tuh mending saya pergi deh. Nah itu harus memang diadakan satu pendekatan dari kita, khususnya yang lebih senior. Saya nggak ngomong lebih tua gitu, lebih senior untuk ngomong memang. Mentoring ya mungkin kalau sekarang ya, mentoring atau coaching ke mereka. Itu agak membuat mereka mau mendekat. Ini bukan best practice sih, tapi perlu dicoba. Gitu. Iya. Nggak semua perusahaan bisa, tapi perlu dicoba. Oke. Baik, Pak Yanto kita break dulu ya. Kita berbagi waktu dengan iklan dulu. Nanti kita lanjutkan untuk sesi yang berikutnya. Ya, masih membahas anak-anak Gen Z yang ada di persimpangan kata talkshow kita hari ini. Apakah itu PHK, ini yang mengancam ya, apakah transformasi digital atau AI, dan pertanyaannya adalah kenapa mereka rentan. Masih saya bahas bersama Pak Suyanto, Direktur PT Vianza Mulya, kemudian juga Mas Erwin Sutomo, beliau adalah Kepala Bagian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dari Universitas Dinamika. Monggo Pak Yanto, lanjut. Mas Erwin, kita tadi kan kita cerita tentang yang serem-serem ya. Tapi kemudian kalau kita lihat anak-anak Gen Z itu yang sangat kreatif cari duit itu, yang katakanlah mereka yang youtuber itu yang kerjaannya lah apa enggak, karena itu juga jadi melihat kan ada youtuber misalkan yang Busmania itu yang kerjaannya keliling-keliling naik bis istilahnya jadi review bis itu duitnya gede, sehingga mereka itu anak-anak kecil pun ditanya jadi mau jadi apa cita-citamu, youtuber lah. Youtuber ya. Nah, potensi itu ke depan bagaimana Mas? Masih cukup besar sih Pak, cuman meskipun memang di luar Indonesia kondisinya agak menurun ya, kalau saya lihat dari beberapa review. Tapi kalau kita ngomong di luar Indonesia menurun. Di luar Indonesia agak menurun. Untuk jangan-jangan suatu saat Indonesia menurun juga bisa ya? Bisa jadi. Ya, ini kan hanya tanda kutip sesuatu yang FOMO aja sih di awal. Tapi kayaknya kalau kita mau konsisten, ya itu menghasilkan memang. Nah, kembali ke yang tadi, apakah itu akan menyebabkan mereka seperti yang tema kita? Bisa jadi, karena itu kan bisa sekilas terlihat mudah dicapai dan hasilnya besar. Kayak Konten kreator apapun lah ya itu. Nah, sehingga tapi kalau mereka benar-benar masuk ke situ, sebenarnya itu kan dunia yang juga melelahkan. Betul. Tapi karena mereka melihat itu sesuatu yang menyenangkan, akhirnya ya udah kayak ya sudah all in di situ, dibela-belain. Tapi begitu masuk juga banyak juga konten kreator yang gagal, nggak bertahan gitu. Nah, tapi kan mereka memang merasa dunia itu nyaman ya. Nah beda kalau mereka sudah masuk ke kantor, ke perusahaan yang terlihat semuanya serius gitu ya, dan sehingga harus rapat pun harus ngomong langsung di depan rekan kerja dan segala macam. Nah mereka kan biasanya berhadapan dengan mic, layar komputer di depan begini, nggak ada siapa-siapa. Nah begitu masuk ke perusahaan kan kayak Pak Yanto direktur, ayo kita meeting ya jam 9 gitu. Siapkan materi presentasi itu buat teman-teman Gen Z. Di kampus pun juga demikian, presentasi mereka itu belepotan gitu. Tapi kan memang itu tadi harus ada pendekatan dari kita yang kasarnya itu mungkin memoles ya. Ya mereka memang begini, tapi kan mereka masuk kalau di kampus ya, di pendidikan kan memang harus dibenahi ya supaya mereka dikasih feedback. Nah mereka sebenarnya suka dapat feedback, cuman kan kadang nggak semua orang ngasih feedbacknya itu mendidik ya. Mereka kan cenderungnya kan ngejudge. Nah itu sudah langsung mereka kayak hilang gitu. Yang tadinya tegak berdiri tiba-tiba lemes hilang gitu. Nah itu yang hal-hal secara nggak sadar kita sebagai senior kayaknya perlu juga aware. Ya artinya secara mentalitas memang anak-anak Gen Z itu gampang rapuh ya. Fragile. Oh fragile ya. Dan itu sebagian besar seperti itu. Memang sih ada ya yang tidak seperti itu anak-anak Gen Z, tapi sebagian besarnya itu. Kalau dibaca di riset-riset itu salah satu hal di Gen Z. Tapi memang dunianya yang memang membuat semacam itu gitu. Nah, beda dengan teman-teman milenial atau ke bawah ya, baby boomers bahkan ya, karena mereka yang dibesarkan di dalam lingkungan tanda kutip yang keras gitu ya. Guru melempar penghapus ke murid kecil gitu kan. Dulu mana? Lempar itu penghapus. Penghapus. Dia nggak berani
Sekarang kan HAM. Enggak, sekarang orang tuanya. Orang tuanya telepon tuanya. atau apa, nah kayak gitu. Nah itu kan memang ya kalau ngomong contoh kasusnya iya ya, kok dilempar, tapi kita merasa bahwa itu sesuatu yang bisa membentuk karakter. Nah mereka nggak bisa langsung keras seperti itu. Nah itu yang memang harus diarahkan. Ini contoh kasus saja. Semester ini saya mengampu mata kuliah semester 1. Biasanya saya mengampu mata kuliah di semester 6, 7, 8. Agak terkejut juga. Mereka komunikasinya menyenangkan pada di luar topik kuliah. Begitu masuk ke topik kuliah, jadi tegang, jadi serius. Yang tadinya mereka ceria itu kayak ini mau ujian padahal belum ujian. Nah, itu saya juga ngeri sedap ini ya Pak ya caranya. Nah, itu tapi begitu saya coba lagi membawakan materi ini dalam kayak gini ya kita ngobrol sekarang, keluar. Sebenarnya mereka pinter. Gitu ya. Pinter dan bisa mengajukan pendapat ya. Ya, Karena saya ya. putar pertanyaan saya, gimana nih yang seperti ini kayak ini. Loh kan gini Pak, gini. Saya agak terkejut, kok bisa ya? Tadi waktu kelas kenapa lu nggak ngomong gitu? Nah ini akhirnya yang ini kayaknya memang harus di-adjust. Bahwa kita sebagai mentor atau sebagai yang lebih senior memang harus tuning ya, dipas-paskan gitu ya. Nah sehingga ketemu. Nah masalahnya kan sama-sama nggak sabar ya, seniornya nggak sabar. Nah ini si Kensinya juga nggak sabar, sehingga sering kalinya sudahlah saling meninggalkan. Nah ini yang memang saya nggak tahu. Mungkin ya tadi saya bilang kayaknya secara psikologis juga perlu dilihat. Yang perusahaan harus secara psikologis harus seperti apa. Kalau dari Gensinya harusnya seperti apa, tapi kalau dari pengalaman kami, saya di Undika di pendidikan seperti itu. Bahkan 2 tahun yang lalu kami meluncurkan sebuah program yang namanya Undika Futuristic Learning. Itu untuk mewadahi anak-anak ini, generasi Z ini dengan belajar secara hybrid. Karena mereka ada suka yang ketemu langsung dengan orang kayak kita, tapi ada yang mereka mau belajar tapi di belakang layar. Di belakang layar. Dengerin online gitu kan. Iya. Nah, Pak Rektor waktu itu menyampaikan, ya sudah coba create karena kan itu dunianya mereka sekarang. Dari mahasiswa responnya bagus, dari dosen kurang bagus. Karena bikin pekerjaan tambahan ya. Terus ngajar kelas kosong, kalau anak-anak sudah ini kosong, kelasnya kosong, terus aku ngajar siapa? Nah ini kan menurut saya kok sama ya di perusahaan juga akan seperti itu. Nah jadi makanya kami sempat sampai hari ini juga masih kita jalankan bahwa dunia ke depan akan seperti ini. Anak-anak ini akan sukanya 2 dunia gitu. Ada yang dunia yang maya tadi, ada dunia yang nyata. Kalau nggak difasilitasi, ya kalau kita ngomong konteksnya perusahaan, ya perusahaan pasti akan terengah-engah ya. Betul. Gitu. Ini kan saya kapan itu juga iseng-iseng untuk belajar Gensi itu kan saya coba ikut kursus-kursus yang bayar 150.000, 200.000 gitu Pak. Itu yang kursus apa Pak itu? kayak misalkan kita belajar tentang sketcher gitu kan, ya iseng-iseng atau banyak bagaimana Mas yang murah-murah tadi. Itu pesertanya itu ya saya banyak, bisa 400, 500 gitu. Iya, dan itu ya anak-anak muda dan ini. Benar, karena dunia mereka itu. Mereka juga loh, kok ternyata lagu ya gitu. Apa mereka itu tadi saya juga kebetulan ada ponakan gitu kan bikin cover, bikin kan gini-gini saya kasih ya langsung jadi gitu, tinggal cepat mereka. Tapi ya kalau kemudian itu tadi kalau pengalaman saya yang di kantor itu yang karyawan yang ini kok kok angelmen ya Pak, jen loadingnya kok berat gitu lah. Ini kira-kira kalau dari sisi yang Pak Irwi yang tenaga akademisi itu apa aja yang harus disiapkan teman-teman Gensi itu biar ya katakanlah kalau tadi yang tua kan ya coba kita masuk, tapi kemudian kalau kan tidak bisa kemudian satu arah kita yang sisi perusahaan mencoba memahami, tapi kalau teman-teman Gensi juga nggak mau berubah kan juga lah nanti yang langkah-langkah yang dilakukan Universitas Dinamika itu seperti apa untuk anak-anak ini? Apakah kalau tadi future learning segala macam itu sehingga menyiapkan mereka itu kan ini ya, yang jelas kalau tadi kita diskusikan di konsistensinya yang sama, terus kemudian ya
PD, CPD tapi enggak lah itu. Daya juang Langkahnya kalau kurang. kita lihat kan di Dinamika juga ada lomba paskibraka itu Pak, salah satunya untuk itu gitu kan. Ya kalau kita nyinggung event yang kemarin sih memang iya, Paskibra itu memang kan untuk melihat sih sebenarnya Gensi itu bisa loh, disiplin, bisa kok Disiplin, diatur itu bisa gitu loh. Nah kalau bicara langkah-langkah yang di Undika memang itu dengan hybrid. Jadi kita memfasilitasi bahwa oke, kamu kalau mau kuliah secara online ini bisa. Kamu mau kuliah datang ke kampus di mata kuliah yang sama, iya bisa. Nah, cuman kan kadang memang yang menantang itu kan kontennya harus seperti apa untuk mereka ini supaya kalau dulu kan kita memang datang ke kelas presentasi dosen ngajar ini. Nah sekarang kan ada mahasiswa yang tidak kuliah di depannya dosen, yang dia di kayak seperti sekarang kita lihat laptop di sana. Nah gimana cara ngajar, cara mendidik anak-anak yang jauh di sana. Nah ini kan juga dosen perlu tahu caranya. Nah di mahasiswa sendiri sebagai yang pesertanya memang kita harus menciptakan kondisinya, memang Pak harus maksa. Kalau nggak dipaksa memang nggak bisa. Jadi kalau kita berharap memohon gitu ya, dimohon dengan hormat kepada mahasiswa dan nggak bisa sudah. Jadi memang tetap kita akan mengkondisikan lingkungan atau kolam ya tadi kalau saya bilang pinjem Pak Yanto, kata-kata Pak Yanto tadi kan kita memang menciptakan kolamnya untuk dia. Kalau kita ke sebuah kolam renang itu kan kadang kolam renang dewasa dengan kolam anak itu kan ada penyambungnya ya. Kayaknya kita akan seperti itu deh. Supaya perlu lebih banyak ini ya. Ada jalur yang memang bisa masuk itu. Dan memang nggak mudah sih, nggak mudah Pak. Ya itu tadi saya bilang anak-anak seneng begitu, tapi di sisi lain dosennya juga ada yang ini menantang sekali gitu. Dan banyak yang harus disiapkan memang. Nah, kalau kita mendidik iya, kalau di kampus kan biasanya ada ospek ya istilahnya. Kalau di kami kan orientasi kehidupan kampus namanya OKK. Nah itu ada pembekalan materi yang memang untuk istilahnya life balance gitu ya. Nah ini yang sebenarnya dibutuhkan mereka, bahwa antara kuliah dan belajar itu sama-sama enak dan menyenangkan. Nah cuman kan memang nggak harus selamanya seperti itu. Mereka harus patuh juga pada aturan yang di mana dia berada. Nah ini yang kita memang harus pelan-pelan mengarahkan mereka ya. Sampai hari ini pun kami kalau konteksnya Undika kami juga belum berhasil membentuk karakter itu. Ya Mas Erwin, saya nanya ya Pak. Saya nggak tahu ya apakah Mas Erwin punya data atau Pak Yanto punya data juga. Anak-anak ini kalau anak-anak Gensi ya, kalau ditanya misalnya setelah selesai kuliah itu mereka lebih memilih bekerja sendiri menjadi konten kreator kah atau bekerja di sektor ini masuk di perusahaan orang gitu, lebih kemana? Kalau kondisi saya belum melakukan survei meluas ya, tapi saya lakukan di 2 kelas yang saya ambil semester ini. Di awal perkuliahan saya sampaikan sama dengan Mas Aldi, belum memutuskan. Oh iya, hasilnya susah juga ya. Belum memutuskan ya. Belum memutuskan. Saya jelaskan mata kuliah ini di endingnya nanti kalian akan bikin ide untuk bikin bisnis, saya begitu kan. Nah saya nanya pertanyaan itu, belum Pak, belum memutuskan. Jadi berbagai itu semester macam. Berapa itu Mas? 1, masih satu. Masih semester 1. Tapi kan memang harus dikondisikan Pak. Iya. 1 di kelas itu. Kemudian yang di kelas semester lalu di semester manajemen layanan TI itu semester 6 atau 7, saya lupa 6 atau 7 semesternya. Itu juga mereka sudah akan siap mengambil TA dan mata kuliah yang saya ampu kan manajemen layanan TI. Dan itu bagaimana mengelola layanan TI di perusahaan. Saya berikan gambaran begitu di habis ujian tengah semester UTS. Saya lemparkan pertanyaan yang hampir sama. Setelah ini Anda mau ikut orang atau bikin sendiri? Dengan pengetahuan yang sudah Anda dapatkan dari semester 1. Ya. Sama jawabannya. Oh gitu ya. Jadi artinya antara yang awal sama yang akhir gitu ya. pun itu belum menentukan pilihannya mau ngapain nanti setelah ini. Apakah memang mereka ini orang-orang watak asli dari generasi ini memang isi going ya? Gitu ya. Iya, mereka kan paling jago nuntut. Ada work life balance, nggak mau lembur, ada apa-apa sedikit, nggak bisa. Ini bisa merusak work life balance saya gitu. Gimana Mas? Seperti itu memang Pak. Jadi kalau dari saya coba bandingin dengan yang kelas ini. Saya ingin tahu sih kalau dulu kan ya semester akhir lah harusnya sudah punya ini. Tapi ya hasilnya saya bandingin dengan yang temen semester 1 nggak beda ya. Nah, saya nggak tahu nanti yang baru ini
apakah mereka akan ada perbaikan ya? Kan ini masih semester 1, mungkin di tahun ketiganya nanti apakah ada perbaikan saya belum tahu ya, karena kan perkembangannya sangat Dinamis. cepat dan dinamis sekali ya, dan materi yang diberikan di kami kan ada perubahan kurikulum juga, itu arahnya juga sudah mulai mengerucut ke dunia kerja ya, lebih dekat ke dunia kerja. Nah, saya nggak tahu nanti. Kalau dikaitkan dengan prestasi akademik mereka, Iya. apakah itu kemudian membuat IP-nya itu so-so aja di itu, atau ada yang jagoan pinter gitu? Bagus. Oh, Kalau bagus. IP 3, Tapi rata-rata sekarang itu 3. kan murah katanya kan IP sekarang Iya, murah ya. murah. Tapi kalau Nggak, kita cermati Pak Yanto ke area apa ya, lebih spesifik, sebenarnya memang mereka mampu, Mampu, ya. Memang mereka mampu ya. Tapi Wah, unik begitu tadi banget lah, ya. begitu masuk ke kolam, kenapa jadi nggak bisa berenang? Unik banget ya. Unik, ya. Nanti kita lanjutkan. Kita mesti beri iklan dulu ya. Ya, sekitar 15 menit lagi waktu kita masih tersedia untuk kita membahas anak-anak Gen Z kita ini bersama para narasumber begitu. Mas Yanto, Pak Yanto, silakan dilanjut apa yang masih ingin digali dari narasumber ini. Kita di sesi terakhir itu mungkin Iya. Mas Erwin punya tip-tip itu biar Gen Z itu juga apa namanya bisa tadi kalau memasuki dunia kerja mereka terutama kan jenengan yang tiap hari berkecimpung dengan mahasiswa itu yang terutama Gen Z itu kira-kira apa ya mereka kiat-kiat yang harus dipersiapkan sehingga ya di saat kondisi yang ekonomis seperti ini dunia kerja mereka bisa apa ya survive gitu. Survive, iya. Ya, Benar, kalau pendengar mungkin ada yang bertanya atau langsung boleh ya? Boleh. Ya, monggo. Boleh kalau sambil nunggu sahabat-sahabat Merkuri bertanya, Monggo. silakan dari ini. kalau kita ngomong tips, saya cuma bilang seperti ke mahasiswa saya bahwa kalian coba beradaptasi, pertinggi kemampuan beradaptasi, bahwa kondisi di depan mata kita itu tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan di hati dan pikiran kita. Oke. Sehingga mau nggak mau memang kita harus yang mudah dan harus mau beradaptasi. Baru setelah itu oke, kita akan ngomong yang lain. Kalau kita sudah beradaptasinya udah males, kondisinya gitu ya sudah, itu nggak akan lanjut kemana-mana. Komunikasi jadi hancur lah, kemudian badan ini jadi nggak nyaman ketemu siapa-siapa, itu pasti. Nah ini yang saya anjurkan ke mereka, gimana caranya adaptasi? Coba main yang lebih jauh. Kan kadang ada guyonan, tulinmu kurang atau memang kurang jauh mainnya. Emang kurang jauh ya. Coba deh ikut magang di mana atau ikut teman yang ayahnya mungkin kerja di mana, lihat deh itu di kantor gimana. Anak-anak Gen Z itu lebih individualis atau lebih senang berkelompok? Sebenarnya mereka suka kolaborasi. Oh gitu ya. Kalau dari ciri khasnya di beberapa riset itu kolaborasinya oke. Kolaborasi meskipun mereka mandiri ya. Oh tetap mandiri. Oke. Tapi kolaborasinya cukup tinggi. Nah, kalau disuruh kerja sendiri biasanya itu agak stres. Oh. Iya. Kalau dari riset ya. Tapi kalau dari kenyataannya juga mendekati ya, nggak semuanya benar. Gitu. Nah, makanya tadi saya bilang adaptasi deh. Adaptasi itu banyak hal lah. Mau mendengarkan, kemudian kalau menyampaikan pendapat, mendengarkan itu bukan denger ya, tapi memang mendengarkan ya, tahu yang disampaikan ini apa pesannya. Itu jangan cuman iya dia ngomong apa, ya ngomong ini ya, tapi tahu nggak maksudnya apa. Nah itu yang perlu dilatih oleh teman-teman Gen Z. Kemudian menyampaikan pendapat. Saya bilang, ayo presentasi, saya nggak mau lagi tulis, coba sekarang meskipun yang online ngomong dong, buka mikrofonnya, buka kamera. Saya sampai menginstruksikan seperti itu, open cam, open mic. Nah, ngomong, ya bisa Pak sebenarnya mereka ngomong itu. Tapi memang ya itu tadi, memang kita harus kondisikan ya sekali lagi. Nah, saya bilang ke mereka adaptasi, ini kondisi nyata ya, bukan kondisi yang kita bikin konten di media sosial gitu. Itu mungkin yang pertama dan yang menurut saya paling gede, adaptasi. Ya, mereka harus mau nggak mau beradaptasi. Kalau itu kan kalau dari sisi dari si teman-teman Gen Z, kalau dari sisi kami ini yang perusahaan mungkin saran-saran. Tadi sempat saya mention beberapa, mohon maaf kalau menggurui, tapi saya tidak berniat menggurui, tapi kayaknya memang kita harus mencoba menjadi teman. Saya di kampus juga dosen wali, artinya saya memiliki beberapa mahasiswa, 20-an mahasiswa itu kalau saya ajak dialog, beberapa itu tanda kutip ya, kalau kita ngomong anak bandel di sekolah itu sebenarnya mereka bukan bandel, tapi kalau ditelusuri lagi dengan
dialog yang lebih mendalam, kayaknya mereka punya masalah di rumah deh. Oh, gitu. Entah apapun gitu. Jadi Hmm. di kampus atau di sekolah itu hanya sebuah pelampiasan bahwa udah aku tak berulah. Mereka sebenarnya tidak berniat berulah, tapi dia mencoba melepaskan pressure mungkin atau apa sehingga kok gini ya anak ini gitu. Nah, tapi kalau didalami ya itu sebenarnya ini bukan di kampus masalahnya, kayaknya di rumah. Nah, itu bisa apapun. Kadang kan orang tua nilai cuma 7 apa? Ya 7 kalau buat saya sih udah bagus lah. Ekspektasi yang berbeda. Ekspektasi. Iya. Karena mereka juga kayaknya under pressure ya gitu. Karena memang anak-anak Gen Z ini memang jago untuk menuntut hak ya. Ya. Mereka kan jago untuk menuntut haknya gitu. Makanya di tempat kerja pun mereka selalu nggak bisa ini mengganggu work-life balance. Ya kalau nanti ini harus healing meskipun tipis-tipis katanya ya. Tipis-tipis ya. Healingmu. Tipis-tipis healing. Iya. Kemana tapi seminggu. Cuti. Jadi ya, akhirnya tebel juga. Mas Erwin melanjutkan Pak Yanto tadi. Kampus mengantisipasi semua ini tadi sih sempat disampaikan bahwa ada future apa tadi? Undika Future Futuristic learning. Ya itu. Nah itu tadi disampaikan kalau dari mahasiswanya responnya oke, para dosen yang nggak oke. Tapi kan ini jalan akhirnya, tetap jalan. Tetap harus jalan. Karena Pak Rektor itu sudah komit. Oke, jalankan terus lah. Itu memang bagian dari proses. Ya sudah, kami jalan. Tapi kan jalan itu kan harus ada sesuatu ya Pak. Artinya yang nggak bisa kita begitu aja, harus diimprove. Nah udah 2 tahun jalan, hasilnya sudah ngomong seperti itu, berarti kan harus ada perbaikan dari sisi dosen gimana, dari sisi lembaga gimana, dari sisi siswanya harus gimana. Nah itu sedang kami berproses untuk itu. Iya. Kalau datanya memang seperti itu, tapi kan kita harus akan ubah itu menjadi semuanya nyaman. Gitu. Karena kalau enggak mahasiswanya oke aja, tapi yang memberikan ilmunya enggak oke kan ya percuma. Gitu. Ya. Nah itu kalau dari kalangan kampusnya, dari tempat mereka digemblengnya. Kalau dari tempat industrinya Pak Yanto sendiri, saya sekarang ingin nanya ke Pak Yanto. Pak Yanto sendiri tadi kan ada saran bahwa harus menjadi teman. Jadi nggak bisa juga kalau perusahaan itu kemudian los-losan hanya terus. gara-gara harus menemani anak-anak Gen Z, mengorbankan banyak hal termasuk produktivitas. Kalau Pak Yanto lebih memilih seperti apa Pak Yanto untuk mengadaptasi mereka ini? Kalau kalau kami di si perusahaan juga lebih tidak terlalu kaku, tapi juga harus, kemudian kita juga kadang lebih pada orientasinya hasil lah, caramu yang penting ada kita kasih rambu-rambu ABC ini jangan dilanggar hasilnya, kan lebih ke sana. Dan kita harus strict SOP yang strict A sampai Z Lewat itu. jalan. Gak bisa, Lewat betul. Jadi harus lebih agile gitu, Ya. kita di SOP untuk, tapi tetap output itu KPI-nya jelas jalan gitu. Outcome based istilahnya Pak. Benar, dari hasil lebih ke hasil. Lebih Karena orientasinya lebih ke hasil ya. Kita coba kita kasih tantangan itu mereka sebenarnya bisa gitu ya. Tapi ya kadang memang kalau itu tetap harus jangan dilepas. Kalau di loss itu ya Los beneran. gitu. Kalau inisiatif gimana mereka ini? Sepanjang yang Pak Yanto amati gitu. Sepanjang kami itu harus istilahnya kalau Harus dicocok dulu gitu. Trigger. Baru bunyi dung gitu kan. Trigger. Kalau dari 10 gitu ya yang punya inisiatif ini, katakanlah kita ada training gitu Pak ya, dari 10 itu jalan sebulan 2 bulan itu paling yang kemudian jalan udah inisiatif ya paling 1 maksimal 2 gitu. Yang lain ya sudah gitu. Gitu ya. Iya. Nah, yang menarik juga kalau anak-anak Gen Z kemudian ada di bisnisnya Pak Yanto yang itu outsourcing gitu ya. Apa yang seringkali dikeluhkan oleh user ya apakah karena mereka tidak disiplin atau pekerjaannya yang kalau habis misalkan yang agak rawan itu kita kan kalau di hari Senin itu, makanya hari Senin itu sering kalau yang muda-muda itu hilang gitu kan, dan kalau hilang, kalau yang senior kata yang milenial yang ini kan dia langsung konfirmasi segala macam. Kalau yang Gen Z ya gak apa-apa, potongan kan gitu loh. Itu dia yang Healingnya belum selesai Pak. Kan masih minggu. Senin udah kerja. Itu hari Senin itu hari yang paling rawan ya. Rawan. Kita biasanya hari Senin itu menyiapkan berapa orang untuk tenaga cadangan gitu loh. Yang seringkali kayak begitu ya. Iya, seringkali di hari Senin itu yang. Ya, karena minggu mereka udah masih healing belum balik. Betul. Itu ya.
Ya. Ada komentar soal apa yang dihadapi Pak Yanto ini, Mas Bener Erwin? Mas Aldi, kalau saya lihat itu ya di kampus pun sudah ada indikasi itu gitu ya. Nah memang kami di pendidikan kan memang tetap harus mereka harus dalam koridor itu supaya nggak lepas. Karena kalau lepas ya nanti terusnya itu kan di perusahaan ya. Nah kalau ngomong kampus dan dunia kerja, akhirnya kan dunia kerja akan melihat ini kampus gimana ya. Nah itu dia, makanya pertanyaan saya tadi kenapa banyak nggak itu. disiapin? Kenapa nggak disiapin? Segala macam gitu. kayak Tetap gitu. pasti gitu. Dan kita sebagai kampus yang mensuplai ya demand itu, jadinya kan kok gitu ya, gitu kan akhirnya. Jadi anggapan kita itu kan kok hasilnya ini kok nggak siap pakai, harus nge-treat ulang gitu lah. Di-treat ulang pun juga kok lama waktunya gitu. Yang mungkin yang lebih di sisi perusahaan sekarang teman-teman Gen Z itu kan yang itu dari sisi disiplin sama itunya istilahnya konsistensinya itu Pak. Kalau kemampuan sih menurut saya juga lumayan gitu. Karena mereka kan sudah melek teknologi ya, sehingga kalau tidak ini lebih cuma siap. Tapi itu tadi, terus yang kedua juga ini bagaimana kemudian kita komunikasi, kami itu berkaitan dengan layanan, kadang kan kita harus komunikasi dengan, kalau ya namanya cleaning service, kalau ada orang kantor lewat segala macam kan senyum-senyumnya mereka cuek aja gitu loh. Iya. Attitude ya. Di attitude-nya perlu mungkin untuk untuk lebih ditekankan lagi. Ya, itu Makanya menarik sebenarnya attitude Pak. Iya, makanya sampai dosennya yang ngalahin, ruangnya dibongkar, dikasih camilan segala macam. Ya, memberikan wadah ya, fasilitas. Supaya tidak berjarak begitu ya. Tapi attitude memang menjadi catatan ya Mas ya. Ada Pak. Ya kemarin aja tadi disebut lomba paskib gitu ya. Pas upacara pembukaan mereka kan disuruh duduk tuh di lapangan. Jadi sambil menunggu. Nah, dulu kan kita kalau ngelewati orang tua ya, apalagi mbah-mbah itu kan sampai nunduk gitu ya. Nah, saya agak terkejut kemarin ada anak-anak SMP yang di antara teman-temannya sendiri mereka itu kayak nun sewu gitu. Jadi gestur tubuhnya itu merendah dan dia minta jalan. Iya. Itu buat saya amazing ini luar biasa buat anak yang seumur itu di saat dunianya masih segini. Nah, sedangkan di kelas saya pun kadang mereka, saya sih memang nggak ada masalah ya, tapi no issue buat saya. Tapi kalau dilihat lagi kok gini ya mereka gitu cuek ya. banget ya gitu. Tapi akrab. Tapi kalau sudah mau salim tangan itu masih Pak. Iya, salim tangan. Tapi kalau ada orang lewat itu mereka begini kaki di atas gitu. Ya, buat mereka nggak diturunin bukan nggak masalah, apa, gitu. bukan masalah. Kita habis dulu. Oh iya. Orang tua bisa ngomong 2 SKS itu. Iya, nggak mandek-mandek gitu ya. Oke. Baik, kita sepertinya sudah sampai di hampir bagian akhir. Mungkin nanti Pak Yanto juga saya minta untuk bikin closing statement. Saya ke narasumber dulu, Mas Erwin Sutomo dulu. Mas Erwin, Gen Z ada di persimpangan. Mengapa mereka rentan? Kampus punya tanggung jawab seperti yang kita diskusikan tadi. Nah, apa yang sebagai closing statement dari Mas Erwin? Apa yang bisa dikonklusikan bahwa sebenarnya memang kita nggak adil juga kalau mengadili mereka. Betul. Dan kemudian memvonis kampus harus bertanggung jawab karena semua pihak harus bertanggung jawab. Nah, apa sebagai tips, sebagai nasihat agar anak-anak Gen Z ini tidak menjadi lebih rentan dari yang kondisi sekarang menurut Anda? Saya mungkin tidak menasihati, tapi saya malah kebetulan karena ada Pak Yanto dari AMA, saya malah gini, coba kita kolaborasi, bikin event yang mengempower mereka. Nah, entah itu bentuknya apa. Mungkin kayak Pak Yanto dari dunia kerja bisa masuk kelas saya di semester 1. Dunia kerja kayak gini. Nah, mata kuliah saya kan dasar teknologi informasi. Saya pikir Pak Yanto meskipun dari bidang yang non-IT di outsourcing bisa menyampaikan itu. Nah, maksud saya ada hal-hal yang semacam itu bahwa dunia kerja juga bisa masuk. Nah, malah saya nanti di awal tahun ada topik podcast tentang digital nomad. Itu juga kayaknya ada kaitannya karena mereka sekarang kalau bekerja, kalau bisa nggak ke kantor. Iya. Nah, maksud saya WFA Pak, everywhere. Anywhere itu malah seneng. Nah, maksud saya closing statement, saya bukan closing statement atau menasihati, tapi ayo kita kolaborasi sih antara industri dan
pendidikan. Artinya seluruh stakeholder harus ambil bagian Ambil ya bagian. untuk membuat anak-anak Gen Z menjadi tidak rentan. Masa depan kita semua masalahnya mereka. Betul juga ya, betul juga. Pak Yanto tadi juga menggarisbawahi itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, berapa 10, 15, 20 tahun lagi itu Mereka. eranya mereka gitu. Iya. Pak Yanto apa? Ya kalau saya sih dari sisi pengusaha, saya juga sekarang mulai belajar. Kalau dulu ya daripada kita mengutuk apa namanya istilahnya kegelapan, kan lebih baik menyalakan lilin. Saya mencoba juga itu kami kalau di sisi kita coba belajar untuk masuk ke dunia mereka walaupun tidak ini ya, tidak istilahnya kita menjadi apa jembatan wadah untuk apa antara yang karyawan yang generasi milenial, yang generasi baby boomer, tapi banyak kan milenial dengan Gen Z itu kita menjadi jembatan gitu. Ya kalau itu tadi, kalau kami sih sekarang lebih pada outcome-nya atau output-nya apa lah, nanti prosesnya itu kita lebih agile gitu kan. Terus kemudian ya proses pendekatan, kalau dulu kita harus rutin meeting sekian ya itu lebih ini ya harus lebih kita fleksibel lagi. Iya. Tetap kemudian ojo yang penting ya itu ojo dicul gitu lah. Jangan dicul. Dicul hilang temenan. Benar, lepas. Iya. Oke, baik. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, sahabat Mercury. Terima kasih banyak sudah bersama Talkshow Rumah Manajemen, dan Mas Edwin Sutomo, Kepala Bagian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi Universitas Dinamika. Matur nuwun. Terima kasih Mas Aldi. Sudah berkenan hadir di luangkan waktu. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Boleh. Oke, baik. Dan Pak Yanto matur nuwun ya. Terima kasih Mas. Pak Yanto ini Direktur PT Viansa Mulya, mewakili teman-teman AMA. Sampaikan salam saya untuk teman-teman. Terima kasih. Sukses semuanya ya. Oke, baik. Sampai di sini Rumah Manajemen bareng saya Aldi dan para narasumber. Kita ketemu dalam talkshow Rumah Manajemen selanjutnya. Sampai jumpa.